Halo, selamat malam Pak Anies. Nama saya Farin. Iya, nama saya Farin. Saya izin bertanya Pak. Yang pertama adalah saat Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya cukup mengapresiasi program Bapak. Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal dari kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap hal ini? Terima kasih Pak. Makasih Fari. Jadi ada 4 kelompok yang saya melihat harus jadi prioritas untuk merasa aman di masyarakat. Satu adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Dan yang keempat adalah penyandang disabilitas. Ini seringkali menjadi urusan yang tidak menarik untuk diambil di dalam wilayah keputusan politik. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya. Lain dengan ketika kita membuat infrastruktur, bisa kelihatan fotonya. Yang ini adalah rasa aman yang dibuat. Dan itu yang kami kerjakan. Dan kemudian kita memastikan pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bekerja sama juga dengan kampus dan peneliti-peneliti. Dan itu yang kita kerjakan. Insya Allah saya berharap program ini bisa dijalankan terus. Dan inilah salah satu contoh barangkali terobosan yang harus bisa dilakukan continuity-nya. Dan kedua tentang perlindungan bagi kelompok ini semua. Seperti saya sampaikan tadi, perlindungan kepada masyarakat itu bukan karena latar belakangnya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Tak peduli latar belakangnya, tak peduli kondisinya. Karena itu jangan gunakan istilah itu. Pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah ukuran. Minoritas dan mayoritas itu ukuran. Besar sama kecil. Pendiri Republik ini menggunakan istilah golongan. Republik ini tidak didirikan untuk golongan tertentu. Karena golongan tidak mengimplikasikan ukuran. Tapi mengatakan minoritas, mengatakan mayoritas itu ada ukurannya di situ. Dan kami melihat Indonesia harus terus objektif, melindungi semua, bukan melindungi sebagian. Itu komitmen yang sudah saya katakan sejak dulu dan akan saya lanjutkan terus dimanapun bertugas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Noted, terima kasih. Salam kenal, saya Aldi Pak, Aldi. Saya itu tahun 2019 saya sebagai co-foundernya Kita Satu, relawan milenial Pak Jokowi Amin. Pertanyaannya saya simpel Pak. Pertanyaannya saya simpel, Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama kita lihat dari pembangunan, kedua pengendalian ekonomi, dan yang ketiga pengendalian COVID kemarin menurut saya rapat pemerintahan tahun ini cukup baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop tapi merubah dari nol lagi dan menurut saya itu sangat sayang sih Pak. Itu sih pertanyaan pertama. Sama pertanyaan kedua Pak, kalau Bapak jadi presiden mungkin nggak akan ada coffee morning dengan presiden-presiden sebelumnya? Karena yang saya lihat ini jeleknya di Indonesia juga, setiap presiden terpilih, ketika dia sudah selesai jadi presiden ya, dia mementingkan politiknya masing-masing, tapi tidak mementingkan negara. Itu aja Pak dari saya. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di 4 itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya? Berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama.
Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Coffee morning, tentu saja sangat terbuka, sangat memungkinkan dan itu harus dikerjakan. Yang penting yang mau diundang datang. Kadang-kadang sering problemnya bukan pada pengundang, problemnya ada pada yang diundang. Karena itu kami berharap nanti setelah selesai, presiden yang sudah selesai mengabdi berkenan untuk hadir dalam undangan presiden yang berikutnya. Terima kasih. Saran dari saya Pak, selain Presiden Republik Indonesia juga coffee morning juga dengan Presiden FIFA Pak. Untuk mengklarifikasi semua polemik yang terjadi ya Pak. Kalau FIFA sih malah friend kelihatannya. Iya, friendly. Ya, nanti kita undang ketua PSSI juga gitu. Ih, si paling berani. Gokil. Oke, berikutnya. Selamat malam Pak Anies, saya Retas. Ada kalau tadi 1 tapi saya izin 3 Pak Anies. 1 Mas, 1. Yang pertama ini soal bargaining. Pak Anies tidak bargaining. Pak Anies tidak memiliki partai politik, tidak memiliki organisasi massa yang cukup besar, dan tidak memiliki kapital yang cukup. Apa bargaining Pak Anies di hadapan para partai politik yang mendukung Pak Anies di masa mendatang, ketika permintaan-permintaan mereka berbeda dengan aspirasi rakyat yang memilih Pak Anies di masa yang mendatang? Yang kedua, Cukup Mas, 1. oke. 1 Boleh Mas. Pak Anies? Yo. Boleh. Yang kedua, Pak Oh, Pak Anies selalu Kalau saya sih boleh aja. ya udah Bapak. Terserah dah, editor terserah nanti mau Bapak. dipakai apa Iya enggak. Pak, siap. Oke. Pak Anies selalu mengatakan soal keadilan. Dan Indonesia punya tujuan untuk menwujudkan keadilan sosial. Apa langkah konkret dari Pak Anies untuk nanti mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Karena sekarang pemerataan itu belum dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia saat ini. Yang terakhir Pak Anies, ini soal mega-mega proyek. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar, tapi kalau di stop kita sudah keluar cukup banyak, maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih Pak Anies. Ya, Bung Retas, ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun tidak memiliki partai politik dan diusung hanya 2 partai. Kemudian 7 partai lainnya itu tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kita susun argumen yang masuk akal, lalu bicara dengan anggota-anggota dewan satu persatu. Saya ketemu dengan semua, termasuk anggota dewan yang partainya berseberangan dan sering mengkritik di media. Saya sampaikan argumennya, saya sampaikan manfaatnya. Saya percaya hal yang baik untuk masyarakat itu akan diterima. Ada situasi di mana mereka akan blok, terjadi itu. Kami mau menjual saham misalnya, akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi saya percaya persuasi. Dan pada akhirnya bargaining yang terkuat adalah dukungan dari rakyat. Sampaikan hal yang baik kepada rakyat, minta dukungan pada rakyat, itu jauh lebih powerful daripada dukungan dengan 1-2 partai. Di situ kekuatan utamanya. Kemudian keadilan. Keadilan ini konkretnya pertama harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Jangan lapar, jangan mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Kalau itu tidak terpenuhi, itu masalah. Dan ini nomor 1, bagaimana pangan itu berkeadilan. Yang memproduksi sampai mengkonsumsi, nomor 1. Yang kedua, sehat. Sehat itu artinya akses fasilitas kesehatan yang merata dan bantuan untuk hidup sehat dari mulai ibu mengandung sampai dengan lansia. Dan itu bisa dikerjakan oleh negara. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sampai tuntas. Dan yang keempat adalah
membuka akses lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang biasanya tidak ada akses pekerjaan. Di situ konsep keadilan itu dilaksanakan. Terakhir, soal mega proyek. Ini bukan selera, ini uang rakyat. Dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada 4 prinsipal. 1, harus berkeadilan. 2, kepentingan publik. 3, menggunakan data, common sense, akal sehat. Dan 4, regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta asesmen objektif dengan 4 prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik, jalan terus. Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment, lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera seorang presiden terpilih atau selera seorang menteri yang baru ditunjuk. Tapi ini dikerjakan oleh tim yang transparan, laporkan kepada publik, apa solusinya, bahas dengan publik, sehingga ketika itu dijadikan keputusan, maka publik tahu bahwa uangnya tidak sia-sia. Begitu jawabnya, makasih.